Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di sekolah belajar seperti biasanya. Amin, Allahumma amin. Nah, untuk sekarang kita akan masih membahas persamaan garis lurus, tapi materinya tentang gradien garis. Nah, ini pengertian gradien ya. Jadi definisi dari gradien itu adalah nilai kemiringan atau kecondongan dari suatu garis. Nah, kemarin kita kan udah praktek tuh yang pakai kalkulator grafik. Ada beberapa garis yang lurus tapi dia posisinya miring. Nah, nilai kemiringan ini ada yang disebut sebagai gradien. Nah, gradien juga menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinat kartesius. Kemiringan atau gradien bisa miring ke kanan, miring ke kiri, curam, ataupun landai. Nilai dari gradien tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y-nya yang tertulis di persamaannya. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, ini harus diingat-ingat ya, lambang gradien itu adalah huruf M. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, ini tentang gradien garis yang letaknya sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya kita udah masukin tuh misalkan Y sama dengan 5. Nah, ketika Y sama dengan 5, garisnya sejajar dengan sumbu X. Nah, ketika ini maka gradiennya adalah 0 gitu. Jadi untuk Y sama dengan Y sama dengan 5, 2Y tambah Y, pokoknya yang hanya Y itu gradiennya 0. Sedangkan ketika persamaannya X sama dengan suatu angka, misalkan X sama dengan 3 atau X sama dengan 5 atau hanya X variabelnya, maka gradiennya adalah tak hingga. Ini lambang untuk tak hingga. Nah, kita tentukan gradien garis dari persamaan ini ya. Contoh yang pertama, Y sama dengan 5. Karena ini hanya Y, maka gradiennya adalah 0. Yang ini juga 2Y tambah Y sama dengan 8. Nah, ini walaupun sukunya ada 2 tapi variabelnya hanya Y kan, berarti sama nih, gradiennya adalah 0. Nah, untuk persamaan X sama dengan min 7 ini kan hanya X, berarti kalau hanya X maka gradiennya adalah tak hingga. Jadi tak hingga itu lambangnya kayak bikin huruf 8 tapi kebalik. Nah, gini gitu. Nah, untuk yang keempat nih, X tambah 2X sama dengan 6 juga itu kan hanya X, walaupun sukunya ada 2X tapi dia tetap kalau digabungkan variabelnya cuma 1 gitu, hanya X, maka gradiennya juga adalah tak hingga. Nah, bikin tak hingga kayak itu ya, 8 yang kebalik itu. Nah, ini untuk gradien garis yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Jadi harus diingat-ingat ya, kalau misalkan dia hanya Y maka gradiennya 0. Yang kemarin Ibu bilang dia tidak punya kemiringan, ini gradiennya 0 karena dia nggak punya kemiringan. Sedangkan untuk yang hanya variabel X atau yang sejajar sumbu Y maka gradiennya adalah tak hingga gitu. Sekarang kalau persamaannya bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini yang bentuk umum kemarin ya. Jadi kalau misalnya ini, kenapa di persamaannya koefisien X itu dilambangkan sama M? Ya karena emang M itu gradiennya, jadi emang sengaja dibikin M. Jadi angka yang nempel sama X itu pasti adalah gradiennya. Nah, contoh yang pertama nih, Y sama dengan minus 2X ditambah 7. Y sama dengan minus 2X tambah 7 berarti gradiennya adalah angka yang nempel sama X-nya, yaitu minus 2 gitu. Nah, untuk yang ini 2Y sama dengan 3X dikurang 5. Nah, karena ini Y-nya ada 2-nya, kita harus bikin bentuknya sama kayak gini dulu nih. Y sama dengan, jadi Y-nya harus dibuat 1, maka harus dibagi 2 atau per 2. Maka ini kan persamaannya jadi Y sama dengan 3X per 2 dikurang 5 per 2, maka gradiennya adalah 3 per 2 gitu. Jadi kita hilangin dulu koefisien Y nya dengan membagi 2
Nah, kalau untuk yang contoh ketiga Y sama dengan 3X. Nah, berarti di sini M-nya langsung kelihatan, yang nempel sama X adalah koefisiennya 3. Berarti gradiennya adalah 3 gitu. Nah, jadi untuk yang persamaan Y sama dengan MX ditambah C, harus kalian pastikan bahwa si Y-nya ini koefisiennya 1. Kayak yang nomor 2 ini kan koefisien Y-nya ada 2 nih. Berarti harus kita bagi dulu supaya koefisiennya jadi 1 gitu. Nah, untuk yang 1 sama 3 kan koefisiennya udah 1 nih. Ini 1, ini 1. Jadi bisa langsung kelihatan angka gradiennya. Sekarang kita lanjut untuk gradien garis yang bentuk persamaannya AX ditambah BY sama dengan C, di mana A itu adalah koefisien X dan B itu adalah koefisien Y. Maka gradiennya adalah minus A per B atau minus koefisien X per koefisien Y. Kita langsung ke cara pengerjaannya. Ya, misalkan ditanya nih, tentukan gradien garis dari persamaan minus 2x ditambah 7 sama dengan 8. Nah, kita bisa langsung tentuin gradiennya. Berarti ini M sama dengan, ini rumusnya minus A per B. A itu adalah koefisien X. Koefisien X-nya di sini adalah minus 2. Berarti minus 2 per B itu koefisien Y, berarti per 7. Nah, ini kan min sama min nih. Kalau min sama min berarti jadi plus. Jadi gradiennya adalah 2 per 7. Itu untuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Masih sama di bentuk persamaannya nih. Berarti ini M sama dengan, jadi kita abaikan aja si konstanta ini ya, karena ini nggak kepake nih, konstanta ini tuh nggak kepake, jadi nggak usah dihiraukan. Kita fokus sama si variabel X sama variabel Y nya aja. Nah, ini masih sama rumusnya ya, minus A per B sama dengan minus yang di atas koefisien X. Koefisien X yang mana? Jangan terkecoh sama posisinya, kita harus lihat X nya di mana. Kan X nya di sini nih, berarti koefisien X nya adalah minus 3, Y nya koefisiennya adalah 2. Berarti ini min sama min maka jadi positif, jadinya 3 per 2. Ini bisa dibikin pecahan campuran jadi 1 per 2. Sekarang yang ketiga, M sama dengan minus A per B. Minus A nya koefisien X adalah 6 per B nya koefisien Y nya adalah minus 3. Ini min sama min ada 2 nih, berarti kalau min sama min jadi plus. 6 dibagi 3 jadinya 2, maka gradiennya adalah 2. Nah, jadi untuk yang persamaannya AX ditambah BY sama dengan C, harus kalian lihat angka koefisien X sama si koefisien Y nya. Abaikan untuk konstantanya karena tidak masuk ke dalam perhitungan gradien gitu. Sekarang kita lanjut ke yang keempat, gradien garis antara dua buah titik. Nah, jadi kalau misalnya diketahui dua buah titik, maka rumusnya ini nih, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, perubahan Y per perubahan X gitu. Nah, contoh soalnya, tentukan gradien garis yang melalui titik minus 2,1 dan 3,-2. Nah, kita tulis dulu nih di atasnya nih buat contekannya. Berarti ini X1, Y1. Ini X2, Y2. X titik pertama, Y titik pertama, X titik kedua, Y titik kedua. Terus tinggal dimasukin ke rumusnya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 nya minus 2 dikurang Y1 nya 1 per X2 nya 3 dikurang X1 nya minus 2. Min 2 dikurang min 1 jadinya minus 3. Ini jadi plus ya. Berarti 3 tambah 2 adalah 5. Ini karena min sama min makanya jadi plus. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. Maka gradiennya adalah minus 3 per 5 gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kasih juga diketahuinya di atasnya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Masukin rumusnya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1.
sama dengan Y2 nya adalah 1 dikurang Y1 nya minus 5 per X2 nya 2 dikurang X1 nya 4. Ini jadi plus nih ya, min sama min jadi plus, 1 tambah 5 maka jadi 6 per 2 dikurang 4 jadinya minus 2, plus bagi min jadi min, 6 bagi 2 3, maka gradiennya adalah 3 gitu. Nah ini untuk gradien antara dua titik ya. Jadi kalau yang ini ada rumusnya nih, rumusnya agak panjang tapi bisa dihafalin kok kalau diulang-ulang terus. Jadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, Y nya di atas, X nya di bawah gitu. Oke? Nah ini untuk latihan soalnya, jadi ada 5 soal ya. Ini latihan soalnya, bisa langsung kalian kerjakan dan kumpulkan di classroom. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA ibu ya. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.